إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر كل عسير اللهم يسر كل عسير والطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير فأنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. Baik, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti janji saya kita akan membahas tentang ayat kursi. Ya, kita akan coba beberapa pertemuan sebelum saya pulang kampung. Ya, insya Allah kurang lebih berarti ada 1, 2, 3, kurang lebih 3 pertemuan lagi. Nggak tahu lagi kalau diamanahi oleh Umi Yanti, insya Allah saya akan siap kapanpun, insya Allah. Ini nggak bisa agak dikecilin gitu Mas Yontis ya? Agak dikecilin dikit nggak bisa ya? Dikit aja, supaya nggak terlalu cempreng suaranya. Tes 1. Udah. Mantap. Oke. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum itu saya mau nanya ibu-ibu ya. Ayat kursi itu surat apa? Ali Imran atau surat Al-Baqarah ya? Ayat berapa ibu-ibu? 255 ya. 255. Oke, silakan dibuka ya, surat Al-Baqarah ayat 255. 255 ya, 255. Ayat kursi. Ayat kursi. Baik. Udah selesai? Ada yang mau baca? Semuanya sudah hafal lah pastilah. Oke, salah satu aja yang mau baca sama terjemahannya. Silakan ibu-ibu. Silakan. Allahu الذي يسمع عنده بأمره يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ya, terjemahannya. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya melainkan apa yang ada yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi, Maha Besar. Baik. Allahu laha illahu. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan sebuah pengakuan yang harus dibaca oleh setiap mukmin bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tiada satupun yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian kita, capek-capeknya kita, lelah-lelahnya kita, sulit-sulitnya kita serahkan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk menerima pengabdian tersebut. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Subhanahu wa taala dialah Tuhan yang tiada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, lagi maha terus-menerus untuk menjaga hambanya. Pada satu hari Rasulullah SAW diajak
oleh ibundanya. Ibunda Rasulullah bernama siapa, Ibu? Ibunya Rasulullah nama siapa? Aminah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh sang ibunda untuk menuju Madinah. Karena di Madinah itulah Rasulullah bertemu dengan saudara-saudaranya terkhusus dari saudara-saudara ibunya. Jadi artinya Aminah bertemu dengan keponakan-keponakannya. Rasulullah bertemu dengan sepupu-sepupunya. Rasulullah SAW masih kecil, masih sangat kecil, umur sekitar 10 tahun atau bahkan kurang dari itu. Rasulullah diajak oleh sang ibunda untuk menuju Madinah. Diajak untuk menuju Madinah, dan Rasulullah sebagaimana anak kecil yang tidak tahu apa-apa, yang tahu hanya bermain. Betapa bahagianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermain bersama sepupu-sepupunya. Karena memang Rasulullah tidak memiliki adik, Rasulullah memang tidak memiliki kakak. Rasulullah itu adalah anak tunggal. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki saudara di Mekah, tapi pun juga memiliki saudara di Madinah. Diajaklah Rasulullah ke Madinah bermain bersama sepupunya. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang, artinya Aminah bersama Rasulullah pulang dari Madinah untuk menuju Mekah. Di tengah perjalanan, Aminah terkena penyakit. Yang penyakit itu mengakibatkan, dan pada akhirnya Aminah ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Bayangkan seorang ibu meninggal di tengah perjalanan bersama anaknya dan bersama pembantunya yang bernama Ummu Aiman. Menangis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pada saat itu Ummu Aiman pembantu Aminah memeluk Rasulullah, memeluk anak kecil yang sedang sedih itu, melihat ibunya meninggal di hadapan mata dia. Melihat meninggalnya ibunya pada saat dia masih kecil, ya. Dan saat itu Rasulullah beserta Ummu Aiman dan orang-orang yang membersamainya ikut untuk mengubur ibunya di tempat di antara Mekah dan Madinah. Bayangkan seorang anak mengubur ibunya sendiri ketika dia masih kecil. Ini menjadi pertanda memang bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang anak kecil biasa yang bisa menangis ketika dia bertemu dengan ibunya dan ibunya meninggal di hadapan dia langsung. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh pembantu ibunya Ummu Aiman untuk menuju ke Mekah. Saat itu Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bertanya kepada Ummu Aiman, melihat sosok anak kecil yang mungil ini, tiba-tiba merasa bersedih. Saat dia berjalan dari Mekah menuju Madinah, dia merasa bahagia karena bertemu dengan saudara-saudaranya. Tapi saat dia balik menuju Mekah, ada yang tidak beres. Kenapa Muhammad bersedih? Kenapa Muhammad raut wajahnya sudah berubah? Saat itu Abdul Muttalib bertanya kepada Ummu Aiman, di mana ibunya? Saat itu Ummu Aiman mengatakan bahwa ibunya telah meninggal di tengah perjalanannya. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlari menuju kakeknya, karena saat itu ayahnya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, artinya dia sudah yatim 2 kali. Kalau dalam bahasa Arab, ibu-ibu sekalian, yatim itu kalau dalam bahasa Indonesia, itu adalah meninggal ayahnya, meninggal ibunya disebut sebagai piatu gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab itu tidak dibedakan, artinya baik yang laki, baik bapaknya yang meninggal atau ibunya yang meninggal, semuanya disebut sebagai yatim. Abdul Muttalib bertanya kepada Ummu Aiman, di mana ibunya? Saat itu Ummu Aiman mengatakan bahwasanya ibunya telah meninggal, Aminah telah meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung lari menuju kakeknya. Bayangkan seorang kakek melihat cucunya sedang bersedih, ditinggal oleh yang melihat cucunya ditinggal oleh ibunya. Langsung Rasulullah lari menuju kakeknya dan memeluk kakeknya. Dan saat itu Abdul Muttalib memeluk cucunya tadi dengan pelukan yang sangat hangat, pelukan yang sangat erat. Dan saat itu Abdul Muttalib berkatakan, anta ibni, Muhammad, kamu adalah anakku. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua ya, ibu-ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan
Atau tidak ada, jangan sampai dari kita tuh mengatakan Rasulullah itu kuat karena dia itu adalah Rasul. Enggak. Rasulullah itu sama seperti kita. Pernah mengalami kesedihan. Di masa kecilnya beliau itu pernah mengalami kesedihan yang sangat parah. Bahkan sampai di masa-masa besarnya Rasulullah SAW hingga wafatnya beliau pun juga pernah mengalami kesedihan. Tapi begitulah, Rasulullah SAW masih memiliki kakek. Rasulullah SAW masih memiliki saudara. Apa pelajaran penting bagi kita semua? Pelajaran penting bagi kita semua adalah kalau kita mendapati saudara kita yang sedang bersedih, melihat saudara kita yang sedang menangis, melihat saudara kita yang sedang terlelap, maka kita harus menjadi sosok yang bisa sama seperti Abdul Muthalib ketika memeluk cucunya dan mengatakan anta ibni. Katakanlah kepada tetangga kita semua. Katakanlah kepada saudara-saudara kita semua. Katakanlah kepada kawan kita, jangan khawatir kawanku, aku adalah kawanmu di sini. Kawanmu ada di sini bersama engkau. Jangan khawatir saudaraku, kamu jangan khawatir ya. Aku di sini adalah saudaramu. Kamu jangan begitu khawatir. Kamu tidak bersendirian di sini. Begitu pula Abdul Muthalib ketika menyampaikan kepada Rasulullah SAW, anta ibni, kamu itu adalah anakku. Katakanlah kepada saudara kita, kamu adalah saudaraku, jangan khawatir dan janganlah bersedih. Engkau adalah sahabatku, kamu jangan khawatir dan jangan bersedih. Aku akan selalu bersamamu. Katakanlah itulah kepada saudara-saudara kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Coba bayangkan seorang kakek atau seorang yang senior itu bisa begitu mengayomi, bisa begitu membimbing dan bisa hadir di hadapan cucunya. Tapi ada satu sosok, yang sosok itu lebih hebat daripada apapun. Itu Allah Subhanahu wa taala. Saat kita mampu untuk berterima kasih kepada orang lain, saat kita mampu untuk mengucapkan terima kasih, kita bisa berkeluh kesah, kita bisa menangis di hadapan orang lain, maka sesungguhnya ada sosok yang lebih agung dari itu, yang selalu mengayomi kita, yang selalu menemani kita, yang selalu membersamai kita dimanapun kita berada, waktu sedih, waktu senang, waktu susah, waktu apapun. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Allah menyebutkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang tiada Tuhan selain Dia, yang Dia Maha hidup, lagi maha selalu mengatur hamba-hambanya. Dia tidak pernah untuk mengeluh. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengalami keluhan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengalami hal-hal yang sama seperti manusia. Manusia saat diajak atau saat dijadikan sebagai referensi, atau misalkan ada seseorang yang menjadi kiblat bagi orang lain, dia memiliki kekayaan yang begitu luar biasa, dia memiliki akhlak yang luar biasa. Akibatnya apa? Akibatnya ada orang-orang lain yang mungkin memanfaatkan dia. Dia menjadi orang yang rekeningnya tuh banyak banget. Tapi tadi, begitulah manusia saat melihat atau ada orang yang rekeningnya itu tebel, maka otomatis sahabat-sahabatnya, keluarga-keluarganya akan menganggap dia berharap apa? Berharap agar dikasih, berharap agar diberi, ya, dan dimanfaatkan terus. Karena memang uangnya banyak, akhirnya dimanfaatkan oleh tetangganya, dimanfaatkan oleh sahabatnya, dimanfaatkan oleh keluarganya, seperti itu. Apakah itu boleh? Nggak ada masalah. Cuma yang jadi masalah adalah orang yang selalu dibutuhkan terus oleh orang lain. Terkadang dia memiliki perasaan, aduh, kalau kayak gitu, aku mau bersandar kepada siapa nih? Orang-orang selalu bersandar kepada aku. Sedangkan aku mau bersandar kepada siapa? Keluhanlah yang muncul. Tidak ikhlaslah muncul di situ ya. Akibatnya dia tidak ikhlas, akibatnya dia itu mengeluh, akibatnya dia ini itu. Akibatnya yang awalnya dia menjadi kiblat bagi setiap manusia, dia tidak menjadi kiblat lagi. Karena apa? Karena keikhlasan telah runtuh dalam dirinya. Karena apa? Karena dimanfaatkan oleh orang lain. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Kita minta berapapun Allah Subhanahu wa taala pasti akan kasih. Kita minta apapun Allah Subhanahu wa taala pasti akan kasih. Selama itu baik bagi kita, selama itu yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan, bukan nafsu yang bergerak di situ, maka ketahuilah bahwa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itulah Allah yang Maha hidup, yang Maha mengetahui diri kita, yang Maha memahami diri kita, yang selalu hidup, tidak pernah tertidur, tidak pernah mati, tidak pernah mengalami kealpaan apapun. Allah Subhanahu wa taala adalah yang Al-Hayyu, dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang Al-Qayyum.
Jangan bersedih ibu-ibu sekalian. Kita mungkin terkena masalah yang begitu banyak. Kita mungkin merasa bahwa diri kita itu telah lemah. Kita mungkin merasa bahwa diri kita itu dipenuhi dengan masalah. Tapi jangan khawatir. Allah itu Qayyum. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kehidupan yang ideal bagi kita semua. Coba bayangkan, kalau toh kehidupan ini kita tidak ideal. Kalau misalkan kehidupan kita ini ideal terus-menerus, Bu. Ya, uang kita banyak, fisik kita bagus, ya. Fisik kita bagus, tetangga kita baik. Pertanyaannya adalah, di mana tantangan kehidupan? Pelajaran apa yang bisa diambil oleh seseorang yang hidupnya itu sudah lempeng-lempeng aja? Dia ada pelajaran. Untuk apa hidup di muka bumi ini kalau tidak bisa mengambil pelajaran dari kehidupan? Apa gunanya? Kalau semuanya itu bahagia, ibu-ibu, ya, itu bukan di sini tempatnya. Dia itu sudah salah alamat. Alamat palsu lah di sinilah kalau dia tuh mengharapkan kebahagiaan di sini. Mengharapkan semuanya sudah nikmat. Hartanya sudah nikmat semuanya, fisiknya sudah baik semuanya, tetangganya sudah baik semuanya, keluarganya sudah baik semuanya. Semuanya baik. Mengharapkan semua itu di dunia itu adalah perkara yang utopis. Alamat palsu. Bukan di sini tempatnya. Ayo ting-ting. Ya, alamat palsu ayo ting-ting ya Allah. Ya itu makanya sama seperti lirik lagu tadi gitu kan. Kita mau mengharapkan apa coba? Mengharapkan kebahagiaan yang mutlak di sini, kesempurnaan di sini. Ya, kesana kemari membawa alamat gitu ya. Nggak nemu-nemu gitu kan? Karena memang bukan di sini tempatnya. Ya, karena memang bukan di sini tempatnya. Ibaratnya, ibu mau cari ibu mau apa ya misalnya, nyari makanan Jepang gitu kan ya. Makanan Jepang, sedangkan ya food court-nya itu jualnya gorengan semua. Nggak bakalan bisa nemu. Ya ada pasar malam ya, jualnya semuanya gorengan gitu kan ya. Di situ mau nyari sushi, mau nyari sashimi, nggak bakalan bisa ketemu. Alamat palsu. Sushi ya, tapi susinya itu kan dari tahu gitu kan, dari tahu. Oh sushi. Oh iya sushi ya, penjualnya benar. Sushi, masya Allah. Iya, artinya mengharapkan kebahagiaan yang sempurna di muka bumi ini mustahil, gak akan pernah bisa, sama sekali. Kita ya diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus bahagia di bumi ini. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah cuma meminta agar kita berdoa di dunia ini bisa baik dan di akhirat udah baik. Gitu aja. Allah Subhanahu wa taala tidak meminta kita untuk menggapai kesempurnaan karena memang bukan di sini tempatnya. Allah hanya menginginkan agar kita baik. Maksudnya apa? Agar maksudnya gini, agar yang nikmat yang kita nikmati sekarang itu menjadi baik. Agar musibah yang kita alami itu juga bisa menjadi baik. Ajaban li amril mu'min, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa takjubnya, betapa bahagianya kehidupan seorang mukmin apabila dia dan semua kehidupannya itu baik bagi dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Saat dia diberi nikmat, dia bisa bersyukur. Karena dengan bersyukur, dia akan ditambah pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan pada saat dia terkena musibah, maka dia akan bersabar, dan dengan bersabar dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan ibu-ibu sekalian, betapa bahagianya kita sebagai seorang mukmin. Kita hanya punya satu pilihan, yaitu taat pada Allah Subhanahu wa taala, selesai hidup kita. Habis, udah enak udah. Lika-liku kehidupan itu pasti pernah kita rasakan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa kecilnya ditinggal oleh ayahnya, ditinggal oleh ibunya. Bahkan besar dikit sudah ditinggal oleh kakeknya, dan yang mengasuh adalah Abu Thalib, yaitu pamannya. Akhir artinya ibu-ibu sekalian, semua manusia, sesempurna manusia hidup di muka bumi ini tidak lepas dari kesedihan. Rasulullah manusia yang paling sempurna, tapi coba kita lihat bagaimana sedihnya kehidupan beliau. Kita yang nggak sama seperti Rasul, yang jauh levelnya itu udah nggak ada apa-apa yang dibanding sama Rasul, kita lebih berhak untuk bersedih. Ya, kita lebih berhak untuk bersedih dan lebih berhak juga untuk lebih bahagia. Gitu. Karena kesedihan yang kita alami tidak sama seperti kesedihan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ingat, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Subhanahu wa taala itu maha hidup. Allah pasti tahu keadaan kita. Allah tahu ya fisik kita yang mungkin banyak kekurangannya. Allah tahu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala maha hidup. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengantuk, apalagi tertidur. Coba. Mengantuk itu bukan persoalan ya, mengantuk itu bukanlah hal yang remeh ya Bu. Kita menganggap mengantuk itu remeh karena kita ngantuknya itu di atas kasur. Ya, kalau kita ngantuknya di atas kasur, ya ngantuk itu hal biasa. Tapi kalau ngantuk di mobil udah wassalam. Ya, kalau ngantuk di mobil itu sudah masalah. Artinya kehilangan akal sedikit saja, artinya pikiran kita itu berhenti sedikit saja, udah habis, selesai. Ya. Kan kalau misalkan kita lagi berkendara gitu ya, saya belum bisa naik mobil, nanti kalau udah bisa naik mobil saya baru bisa rasakan. Tapi saya pernah naik motor lah. Gimana rasanya naik motor dalam keadaan ngantuk gitu? Ya. Tiba-tiba udah belok sendiri, goyang sendiri gitu kan. Ada tukang bakso ditabrak gitu kan. Iya. Artinya meleng dikit saja, selesai itu, ya. Selesai saya. Kalau misalkan saya meleng dikit. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang dimensi pengaturannya itu nggak sekedar motor. Kalau saya itu dimensi pengaturannya udah motor aja. Kalau misalkan saya masalah di motor, udah selesai di situ. Allah Subhanahu wa taala mengatur langit. Allah Subhanahu wa taala mengatur bumi. Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta semuanya. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kehidupan ini berapa ibu-ibu di sini? Ada 100. Anggaplah 100 orang lah. 100 orang masing-masing diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan betapa detailnya pengaturan Allah Subhanahu wa taala ibu-ibu. Ya. Kalau kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kita, untuk apa kita banyak mengeluh? Untuk apa kita itu banyak resah? Kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala juga tahu, ya Allah, Engkau itu tahu kalau aku di keadaanku itu seperti ini ya Allah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada saat beliau itu di Taif. Pada saat beliau itu di Taif itu adalah tempat, ada satu berhala yang ada di sana. Ya. Jadi kenapa kok Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu dakwanya ke Taif? Karena di Taif itu ada satu berhala atau ada satu patung yang dijadikan sebagai kiblat bagi masyarakat Arab. Nah, kalau sudah berbicara tentang patung, ya itu bukan dilihat dari aspek penghambaan saja, tapi juga dilihat dari aspek ekonomi. Karena jika ada patung di situ, maka otomatis orang-orang itu akan berkunjung di tempat tersebut dan ekonomi berjalan dengan baik. Makanya Rasulullah menyasar Taif, tujuannya apa? Kalau Taif ini sudah kena, ya artinya Taif ini sudah kena dengan dakwah, maka orang-orang Mekah yang nanti datang ke Taif pun juga akan lebih mudah masuk Islam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ke Taif. Rasulullah SAW ke Taif. Di Taif yang menjadi masalah adalah orang-orang Taif tidak menerima kedatangan Rasulullah SAW. Rasulullah dilempari batu, Rasulullah SAW dilempari pasir. Akibatnya Rasulullah SAW itu berdarah-darah pada saat di Taif. Saat itu malaikat penjaga gunung meminta izin pada Rasulullah, ya Rasulullah, jika engkau perintahkan aku untuk membalikkan gunung ini, ya, maka aku akan balikkan gunung ini dan aku timpakan kepada warga Taif. Maka apa kata Rasulullah SAW? Jangan lakukan itu. Karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang masih belum tahu. Selama Allah Subhanahu wa taala itu masih ridho terhadap aku, maka aku tidak peduli dengan cacian, makian, hinaan mereka. Seperti itu. Maka ibu-ibu, orientasi dalam kehidupan kita. Orientasi kehidupan kita itu bukan mengharapkan pujian orang, jangan. Orientasi kehidupan kita untuk mengharapkan perhatian orang, jangan. Orientasi kehidupan kita untuk mengharapkan agar orang selalu memperhatikan kita, jangan. Tolong jangan. Karena seseorang itu tidak bisa ditebak dia itu besok akan memperhatikan kita atau tidak. Orang terkadang baik banget mungkin di hari ini, tapi besok saat dia mungkin kena masalah, ya keluarganya bermasalah atau apapun, dia bisa berubah 180 derajat. Itulah manusia. Dia sampai kapanpun dia bisa untuk berubah. Dulu, orang anak-anak yang masih muda, mungkin dia merasa kuat, merasa hebat, merasa superior. Tapi pada saat dia sudah mulai dewasa, saat dia sudah mulai menua,
mulailah ya, fisiknya sudah mulai melemah, cara berpikirnya sudah melemah, sudah mulai menyebalkan. Banyak sekali hal-hal yang mengakibatkan seseorang yang awalnya kuat berubah menjadi lemah. Artinya manusia memang bukan tempat untuk dijadikan sebagai sandaran. Enggak. Kesalahan terbesar dalam kehidupan ini adalah saat kita menjadikan manusia itu sebagai sandaran. Itu kesalahan besar. Rasulullah kalau berharap orang-orang Taif itu menerima dia, ya, kalau Rasulullah SAW berharap agar orang-orang Taif itu betul-betul bisa menerima Rasul secara sukarela, Rasulullah pasti akan kecewa. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Aku tidak peduli dengan cacian mereka. Selama Allah Subhanahu Wa Taala masih ridho kepadaku, maka aku nggak peduli. Jadi artinya ibu-ibu sekalian, selama kita masih berada di koridor mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala, jangan pedulikan semua masalah kita, ibu-ibu. Ya, jangan pedulikan. Kita terganggu, wajar kita terganggu, ya. Kita terganggu dengan masalah kita, wajar. Itu manusiawi, pasti terganggu. Karena kalau tidak terganggu, itu bukan manusia lagi, ya. Manusia pasti terganggu dengan masalahnya. Namun, selama orientasi kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, tandanya kita sedang menyandarkan diri kita kepada Zat yang hayyun, yang maha hidup, yang qayyum, yang selalu mengatur kehidupan kita, yang la ta'khuduhu sinatun, yang tidak pernah ngantuk, yang tidak pernah terlelap, tidak pernah alfa, dan juga tidak pernah tidur terutama. Ya. Artinya, saudaraku, Allah Subhanahu Wa Taala gak pernah tidur. Allah Subhanahu Wa Taala selalu memperhatikan kita dengan sangat seksama. Setiap kedipan mata kita Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Setiap langkah kita Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Problem terbesar dalam hidup adalah saat kita tidak bisa menghadirkan Allah Subhanahu Wa Taala di samping kita. Itu yang menjadi masalah. Seseorang yang doyan maksiat, karena apa? Karena dia sudah tidak peduli kalau Allah Subhanahu Wa Taala berada di sampingnya. Seorang anak bisa merasa takut untuk melakukan pelanggaran yang pernah, atau gini, saat orang tuanya memerintahkan untuk tidak makan es krim, misalkan contoh, tidak makan es krim, sang anak meskipun orang tuanya tidak hadir, terkadang dia merasa ketakutan. Kenapa? Karena dia masih mengingat nasihat orang tuanya. Oh, aku tuh nggak boleh makan es krim di siang hari gitu. Kenapa dia masih bisa berpikir seperti ini? Karena dia merasa bahwa orang tuanya itu di samping dia, orang tuanya itu mengawasi dia. Mengawasinya memang bukan mengawasi secara fisik, tapi mengawasi secara nasihat. Karena merasa orang tuanya berada di samping dia, atau nasihat orang tuanya itu terngiang-ngiang dalam pikiran dia, akibatnya apa? Akibatnya dia nggak mau melanggar peraturan yang telah digariskan oleh orang tuanya. Pertanyaan, bisa nggak kita sama Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu? Saat Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita sholat, maka kita harus maksimal dengan sholat kita. Saat Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk taat, bisakah kita taat selalu pada Allah Subhanahu Wa Taala? Saat Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita untuk jauh atau melarang kita untuk bermaksiat, bisakah kita untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala untuk jauh dari kemaksiatan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kita terlalu merasa bahwa ya, kita mungkin merasa bisa memaklumi orang lain, ya, memaklumi orang lain, tidak memperhatikan kita, karena memang orang lain terkadang fokusnya kepada pihak lain. Misalkan contoh, ibu-ibu mungkin akan bertanya kepada saya beberapa pertanyaan gitu kan. Misalkan lewat WA atau lewat apapun itu ya. Mungkin bisa bertanya lewat saya. Bertanya kepada saya lewat handphone. Tapi saya pribadi pun juga punya kehidupan pribadi. Dalam arti tidak selalu saya itu memegang HP saya. Bisa jadi saya itu sedang ngajar, atau bisa jadi saya sedang tidur misalkan, atau saya sedang, kalau makan nggak mungkin karena ini puasa ya. Ada yang nggak puasa di sini, Bu? Ya pasti ada lah ya yang nggak puasa ya, karena ya artinya saya pun juga punya kehidupan pribadi, sehingga orang itu bisa memaklumi saya. Kalau misalkan pesannya belum dijawab, oh berarti saya sedang sibuk misalkan kayak gitu. Itu adalah keterbatasan saya, karena saya hanya mampu untuk
mengurus satu hal dan tidak bisa mengurus hal yang lain. Dalam arti saya bisa mengurus pekerjaan saya yang ada di rumah, tapi saya tidak bisa mengurus, misalkan belum bisa mengurus pesan dari ibu semua. Karena itu keterbatasan saya. Ya, karena itu keterbatasan saya. Jadi menyandarkan sesuatu kepada manusia yang serba terbatas, itu tidak boleh terlalu baper. Ya, pelajaran penting, saat orang lain belum bisa merespon kebutuhan kita, itu jangan baper. Misalkan contoh ya, kita di chat, ya kita ngechat gitu kan, ya kita ngechat misalkan mau ngajakin arisan misalkan contoh. Ya, kita ngajakin arisan atau misalkan kita mau ngajakin ketemuan lah ya, mau apa gitu kayak ya, bukber lah ya, bisa mau bukber, ngechat. Ya. Centangnya 2, udah warna biru. Tapi nggak dijawab-jawab. Kepikiran nggak? Kenapa kepikiran coba? Kok nggak dibalas ya? Iya. Apalagi kalau toh misalkan kita sudah ngechat gitu kan ya, ayo bukber yuk, gitu kan? Ya bukber. Jawabannya Y, gitu kan? Jawabannya cuma Y. Kita overthinking, waduh dia marah atau gimana gitu, macam-macam. Ya, artinya saat kita menyandarkan sesuatu kepada manusia yang serba disibukkan dengan hal yang lain, ya kita nggak boleh terlalu kepikiran sebetulnya. Nggak perlu terlalu overthinking. Jangan terlalu overthinking. Jangan terlalu kepikiran, ya Allah ini gimana, udah pesannya udah jadi biru kok yang nggak dibalas-balas gitu kan, udah seharian kok yang nggak dibalas, apalagi suami yang nggak balas-balas gitu kan, malam-malam gitu, entah kemana, dikontak kok nggak balas gitu. Mampir gitu kan, dilihat mapnya loh kok jauh gitu kan, ke rumah siapa gitu kan. Iya. Overthinking nggak apa-apa gitu ya. Tidak ada yang salah di situ. Tidak ada yang salah di situ. Ada orang-orang yang memang berhak untuk kita pikirkan dan ada orang-orang yang tidak berhak, yang ya jangan terlalu kepikiran lah gitu. Kalau toh misalkan sahabat kita gitu kan ya, mungkin kalau kita nggak merasa ada apa-apa gitu ya, nggak ada merasa apa-apa ya sudah, nggak ada masalah gitu. Jangan terlalu kita pikirkan kalau jawabnya cuma Y doang gitu kan, atau cuma gini gitu. Jangan khawatir. Ya. Ya kalau suami nggak apa-apa lah gitu kan ya, nggak khawatir, biasa pulang jam 10, ini jam 12, sampai pagi nggak pulang-pulang. Ini ada apa ini kan? Ya itulah wajar lah ya. Jadi otomatis manusia itu sangatlah terbatas. Tidak mungkin kita menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang terbatas, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Ibaratnya gini, mana ya? Atau apa ya? Gini Bu, misalkan ini kan Al-Quran ya, ini kan mushaf gitu kan. Ini kan mushaf. Kalau ini HP dijadikan senderan mushaf, ini kuat atau enggak? Jatuh pasti gitu kan. Tapi kalau ini yang kuat, kalau dijadikan senderan, justru malah bisa ngancurin HP-nya gini gitu kan. Nah, pertanda apa? Pertanda bahwa manusia itu memang butuh bersandar kepada sosok yang lebih kuat daripada dia. Apa gunanya kita tuh bersandar kepada orang yang lemah? Buat apa? Malah tahu bisa ngerepotin kita gitu kan? Sama ibarat seperti kita itu lagi curhat sama orang yang lebih lebih baper daripada kita gitu kan ya. Kita lagi curhat sampai nangis-nangis, dia lebih nangis daripada kita. Satu. Terus yang kedua, kita yang curhat, dia malah yang lebih curhat lagi gitu kan. Kok perasaan aku yang curhat, dia yang curhat gitu kan. Dia lebih lemah daripada kita. Terus apa gunanya saya curhat sama Anda gitu loh. Kalau Anda itu ternyata lebih butuh saya gitu. Akhirnya kita yang mau curhat malah tambah kita yang nasihati teman kita gitu. Nah, itu. Jadi bersandarlah kepada sosok yang lebih kuat di situ. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit dan Allah yang memiliki bumi. Allah jauh lebih kuat daripada kita. Allah enggak pernah terganggu dengan apapun di situ. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk memberikan syafaat. Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk memberikan kemudahan bagi setiap orang. Atas izin Allah Subhanahu wa taala semua manusia itu bisa memberikan syafaat. Syafaat itu ada syafaat dari Nabi Muhammad, ada juga syafaat dari orang lain. Dari orang soleh, dari sahabat. Syafaat dari Rasulullah SAW itu sudah jelas. Ya. Sudah jelas.
Syafaat dari Al-Quran itu sudah jelas ya. Syafaat dari manusia, dari sahabat ada. Saat Rasulullah SAW mengajarkan tentang orang yang nanti akan masuk surga, melihat saudaranya yang masih ada di neraka, maka orang yang di surga ini akan bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, di mana saudaraku yang ngaji bareng sama aku, yang sholat bareng sama aku, yang beribadah bareng sama aku, kok nggak ada di sini? Aku kan rindu banget sama dia, gitu kan? Allah Subhanahu Wa Taala arahkan bahwa dia berada di neraka, maka sahabat itu bisa menyelamatkan saudaranya yang ada di neraka. Itu adalah bentuk syafaat. Tapi ingat, syafaat itu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Rasulullah SAW tidak mampu untuk memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Karena syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala, bukan yang lain. Allah hanya memberikan izin kepada orang-orang tertentu untuk memberikan syafaat. Ya, tapi yang intisari daripada pemilik syafaat itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di 10 hari terakhir ini ya Bu ya, manfaatkan banget lah untuk beribadah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, udah deh tinggalin semuanya dulu deh, gitu kan. Khusus untuk 10 malam terakhir ini maksimalkan. Tapi jangan berarti tinggalkan kerjaan ya, tetap bekerja gitu Bu ya, tetap bekerja. Ya, yang bagi yang punya pekerjaan yang jual gorengan gitu kan, yang punya warung, tetap aja bekerja. Jangan dianggap itu bukan ibadah. Enggak, itu ibadah. Ya, itu ibadah. Niatkan itu semuanya karena Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan. Bisa jadi setiap toge yang ada di bakwan kita itu bisa jadi ya di sini tuh bakwannya pakai toge apa pakai jagung Bu? Pakai sayur kan ya? Ya pakai wortel ya? Iya kan, wortel, kol sama toge kan? Benar. Ya tuh, jadikan setiap toge di bakwan kita. Gitu. Itu sebagai pahala, sebagai ya agar bisa berbuahkan pahala di situ. Ya, kita kan nggak, ya Allah, kita tuh kalau misalkan niatnya semua ikhlas karena Allah gitu kan, aduh nikmat banget udah Bu. Ya, nikmat banget. Kita tuh kan mikirnya jangan terlalu besar lah kita tuh berpikir tentang memberi gitu kan. Orang yang melihatnya hanya besarnya saja, itu terkadang membuat diri orang itu menjadi ujub, menjadi bangga. Karena kalau toh misalkan saya itu ngasih yang besar, saya itu bahagia banget. Enggak. Ya, kita harus melihat dari setiap detil dari apa yang telah kita kasih. Setiap detil dari apa yang kita niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bisa jadi setiap lontong kita gitu Bu ya, setiap nasi di lontong kita gitu kan, setiap kacang yang ada di sambal kacang itu kan, ya Allah, itu bisa bernilai pahala di sini. Jadi pengen lagi. Enggak, saya sedang berusaha untuk menjadi cobaan bagi ibu-ibu semua gitu kan. Puasanya kuat atau enggak gitu kan. Jadi di setiap es buah kita gitu kan. Ya Allah. Allahu Akbar. Baik, ala kulli hal. Baik. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Yang berhak untuk memberi syafaat hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bersahabatlah dengan siapapun. Bersahabatlah dengan siapapun. Dia soleh, solehah, bersahabatlah dengan dia. Karena bisa jadi melalui jalur dia, kita bisa selamat nanti di akhirat. Begitu. Tujuan kita bertemu dengan teman-teman yang soleh, bertemu dengan teman-teman yang solehah, tujuannya itu adalah tujuannya itu memang adalah untuk kita, gitu kan ya. Dia pun juga senang dengan kita pun juga senang dengan dia. Akibatnya apa? Kita pun juga akan selamat di situ. Kita yang dapat itu, Bu. Allah ciptakan semua ini tuh untuk kita. Jangan dikira malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu Allah. Salah besar saat orang menganggap malaikat itu disebut sebagai pembantu Allah. Keliru. Malaikat Allah ciptakan untuk manusia, untuk memberikan bimbingan pada manusia. Ya, Allah menciptakan malaikat tujuannya itu adalah untuk membimbing manusia. Ada malaikat itu namanya kalau dalam hadis itu malaikat yaqadhah. Yaqadhah itu artinya malaikat yang menyadarkan. Dalam arti gini, biasanya itu terkena bagian anak kecil, Bu. Ya.
Maksudnya apa? Maksudnya gini, anak-anak kecil itu kan biasanya kan suka jatuh gitu kan. Suka jatuh tiba-tiba ya tadi beset sedikit gitu, ya. Atau misalkan saya tuh kan dulu kecil itu kan agak bandel ya Bu ya, suka lari-lari nyemplung di got. Iya, nyemplung di got di situ. Padahal gotnya itu wah luar biasa lah, hitamnya itu bikin orang sakit lah. Tapi alhamdulillah gitu kan ya, setelah dicuci, setelah diapa, alhamdulillah sehat lagi. Berapa banyak anak-anak kecil kita yang terkadang terkena musibah, jatuh atau apapun, tapi alhamdulillah nggak ada masalah di situ. Ini menjadi bukti bahwa sesungguhnya malaikat itu ada atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan kita atau untuk membimbing kita. Malaikat yang mencatat amal kita, yang mencatat amal kebaikan, amal keburukan kita. Tujuannya apa? Untuk kemaslahatan kita. Ya, untuk kemaslahatan kita agar kita sadar bahwa sesungguhnya ya Allah, kalau aku salah sekarang, malaikat pasti akan mencatat kesalahanku. Kalau aku melakukan benar, malaikat sudah mencatat. Enggak mungkin malaikat untuk berdusta di situ. Ya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu apa yang ada di depannya dan apa yang ada di belakangnya. Artinya, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala berkutat kepada seluruh umat manusia, dan apa yang akan terjadi bagi manusia Allah Subhanahu wa taala tahu, dan apa yang sudah berlalu Allah Subhanahu wa taala juga tidak pernah lupa. Jadi coba ada berapa sifat tadi Bu? Allah Subhanahu wa taala itu hayyun. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu maha hidup. Dengan kehidupan ya, dengan maha hidup, maka Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Al-Qayyum, yang selalu mengatur kita. Tandanya setiap amalan kita semuanya tidak lepas dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. La ta'khudhu sinatun wala naum. Allah enggak pernah ngantuk dan tidak pernah tertidur di situ. Udah ada 4 sifat. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah pemilik langit dan bumi. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sosok yang mampu untuk memberikan syafaat. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan Allah mengetahui semua yang ada di depan dan di belakang. Semuanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Setiap langkah kita semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita nggak bisa hidup sekarang, Bu. Kalau bukan atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita nggak bisa melihat anak-anak kita yang lucu dulu. Kalau bukan atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin nggak ketemu di sini, Bu. Ya, saya bahagia banget ketemu sama ibu-ibu yang ada di sini, Masya Allah. Kalau bukan karena izin Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita nggak akan pernah bertemu di sini. Tapi karena Allah yang pertemukan kita, alhamdulillah. Saya bisa melihat ibu-ibu yang cantik gitu kan. Ya, iya kan cantik gitu kan, Masya Allah. Meskipun cantik itu kan berlevel gitu kan. Iya. Iya. Jadi saya itu nggak sepakat kalau misalkan ada yang bilang perempuan itu jelek, itu nggak ada. Atau laki-laki jelek itu nggak ada gitu kan. Nggak ada. Manusia itu antara dua gitu kan ya, antara ganteng atau cantik. Yang ganteng itu milik laki-laki, yang cantik itu milik perempuan. Cuma ya tadi, ganteng sama cantik itu memang berlevel di situ. Ya, ya insya Allah di sini ibu-ibu udah top level semua lah. Sudah terbukti kecantikannya. Karena apa? Karena ketika kecantikan itu terbukti saat kapan, Bu? Saat sudah menikah. Berarti tandanya ada yang mau kan gitu. Iya kan? Saya ini yang belum terbukti gitu. Saya ini masih belum terbukti di sini gitu. Iya, kalau ibu-ibu udah terbukti lah di sini lah, ya udah lulus gitu, Masya Allah. Iya. Kalau Bang J sudah terbukti jelas gitu kan. Di sini saya tuh yang masih labil di situ ya. Wallahu alam. Baik, ala kulli hal ibu-ibu ya. Udahlah jangan bilang masalah ganteng cantik lah ya. Nanti ada yang GR nanti. Ada yang GR. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Allah yang Maha mengetahui setiap detil pengetahuan itu sendiri. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursi Allah Subhanahu wa taala itu luas dan lebih luas daripada langit dan bumi. Apa arti kursi, Bu?
Ibu tahu apa namanya kalau ada raja gitu ya? Ada raja. Izin Bu, izin. Izin ya, nggak apa-apa Bang Cis. Kalau ada raja, biasanya kan duduk di singgasana, kan ada alas buat kaki gitu kan ya? Nah gini alas gini, nah gitu. Itu namanya kursi Bu. Jadi bukan ini kursi gitu ya. Bukan ini, beda ya. Jadi alas kaki itu ya, yang antara ini lantai ya, antara lantai dengan kakinya itu ada tempat. Nah itu yang disebut sebagai kursi. Artinya pijakannya Allah Subhanahu wa taala saja, tapi jelas ya, jangan digambarkan Allah itu seperti manusia. Enggak. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah itu enggak sama seperti manusia. Jangan dibayangkan Allah itu punya tangan, Allah punya kaki, enggak. Ini hanya sebuah ilustrasi saja di situ ya, bahwa kursinya Allah Subhanahu wa taala artinya ya, berpijaknya Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas daripada langit dan bumi. Ya. Artinya gini, wajar kalau toh misalkan Allah Subhanahu wa taala itu disebut sebagai akbar, Allahu akbar. Bayangkan aja kalau toh misalkan pijakannya aja sebesar langit dan bumi, artinya lebih luas dari itu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala di situ? Artinya Allah Subhanahu wa taala yang maha besar itu, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui kita, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Sekali lagi, Allah nggak sama seperti makhluknya. Makhluk mungkin saya lebih besar daripada semut. Mungkin semut yang ada di situ saya nggak kelihatan. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang maha melihat, Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui. Ya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Semuanya atas penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalau sudah Allah yang jaga, aman. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang jaga, itu sudah aman Ibu-ibu sekalian. Berat diri ini karena kita masih merasa egois, karena kita tidak merasa bahwa Allah yang masih bersama kita. Seorang anak yang sedang digandeng oleh ayahnya, kalau toh misalkan dia anak itu hanya mengikuti gandengan ayahnya, diajak kemana, diajak ke sini dia mau, dia akan merasa aman. Dia akan merasa aman, karena kalau toh ada orang yang ganggu dikit, pasti anaknya, orang tuanya yang akan ngehajar orang yang ganggu anaknya. Tapi kalau toh misalkan anak tadi saat kita gandeng, ya anak itu justru pengen dilepas tangannya dan pengen lari kemana-mana. Orang tuanya nggak bisa mengawasi lagi, tiba-tiba dia jatuh, tiba-tiba dia ketemu sama musuhnya dan akhirnya berantem. Orang tuanya nggak tahu. Kita sama seperti anak tadi. Kita berada dalam gandengan Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang gitu, kita melepaskan gandengan Allah dan kita pergi entah kemana. Allah tahu kalau kita lagi pergi kemana. Ya. Tapi tadi, betapa mirisnya ketika misalkan ya, seorang anak dipegang oleh ayahnya tadi, dan saat dia itu keluar, justru melakukan hal-hal yang tidak dia inginkan, atau yang tidak diinginkan oleh ayahnya. Ayahnya kan merasa sedih, nak kenapa sih kamu kok kayak gini gitu kan? Ayahmu sendiri yang melihat kamu itu salah. Coba bayangkan, Allah nggak mungkin tega melihat kita itu bermaksiat, ibu-ibu. Nggak mungkin tega. Allah seakan menggandeng kita, ya, lalu kita melepas gandengan Allah dan kita lari entah kemana, dan larinya itu kita bermaksiat sama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah melihat maksiat kita. Betapa malunya harusnya kita. Tapi kenapa kita kok nggak punya malu untuk berbuat dosa? Artinya harus ada kedetilan dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha mengawasi kita. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha agung. Sekali lagi Ibu sekalian. Ya, hadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Ya, tolong hadirkan. Ya. Jangan sia-siakan di sini. Ya, jangan sia-siakan kehidupan kita di dunia ini. Ya. Saya berkali-kali katakan, kita boleh capek-capek di sini. Kita boleh lelah-lelah di sini, tapi tolong di akhirat jangan sampai lelah lagi deh gitu. Udah terlalu capek kita di sini. Udah terlalu sedih kita di sini. Masa sih mau di akhirat kita lebih sedih lagi? Jangan. Ya. Udah cukup di sini aja ya. Kita cukup di sini aja sedihnya, kita cukup di sini capeknya, kita cukup di sini aja tersiksanya. Di akhirat kita akan merasakan bagaimana nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan Ibu-ibu? Silakan. Nanti ya Bu ya, sebentar Bu ya. Silakan.